Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kimia Unyu. Masih bersama saya Ahmad Miftahur Rahman Dan saya Arfian Nafis Arzam. Kami berdua adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada channel ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kimia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi hidrokarbon, di mana materi hidrokarbon ini termasuk materi SMA kelas 11 semester 1. Dan topik utama kita pada video ini adalah alkena. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke materinya. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu tentang alkena, kita akan mereview sedikit tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang kekhasan atom karbon dan juga materi alkana. Atom karbon itu memiliki keistimewaan daripada atom-atom yang lain. Yang pertama, dia itu baik hati, suka menabung dan bukan itu. Keistimewaan atom karbon ada 3. Yang pertama yaitu dia memiliki elektron terluar sebanyak 4 buah. Jadi dia dapat berikatan dengan 4 atom lainnya sesuai dengan golongannya, yaitu golongan 4A. Jadi elektron terluarnya adalah 4. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, golongan 4A itu bukan hanya atom karbon saja. Ada Si, Sn, Pp, dan juga ada germanium. Nah, apa yang membedakannya? Nah, itu masuk dalam keistimewaan nomor 2, yaitu jari-jari atom karbon itu lebih pendek daripada jari-jari atom dalam satu golongannya yang lain, sehingga ketika dia membentuk ikatan dengan atom lain, yaitu membentuk ikatan kovalen, ikatan kovalen yang terbentuk akan semakin kuat jika dibandingkan dengan satu golongannya. Gitu. Nah, keistimewaan atom karbon yang terakhir yaitu dia dapat berikatan dengan atom karbon yang lain, sehingga dia dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, oleh karena itu juga kita mengenal ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, apa itu? Atom karbon primer adalah di mana atom karbon berikatan dengan satu atom karbon yang lainnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, sedangkan atom sekunder adalah atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Atom karbon tersier yaitu adalah atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lainnya, dan yang terakhir adalah atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Nah, itu sedikit review tentang kekhasan atom karbon. Selanjutnya kita akan review sedikit lagi tentang apa itu alkana. Nah, alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang semuanya tersusun atas ikatan tunggal. Nah, kita dapat menemukan alkana dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pada bensin, solar, dan juga LPG. Masih banyak alkana yang ada di sekitar kita. Nah, kalau saya sebutkan dari penyusun utama yang bensin, solar itu ada heptana dan juga oktana. Nah, masih pada ingat kan nama alkana dengan jumlah atom karbon 1 sampai 10, yaitu ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan juga dekana. Nah, jika kalian melihat dari strukturnya seperti gambar di samping, kalian dapat melihat kecenderungan, atau kita dapat menyebutnya suatu rumus. Jika kita menghitung jumlah C-nya dan hanya untuk setiap senyawa, itu akan memberikan rumus Cn 2n plus 2. Misalnya kita ambil etana, itu C-nya ada 2, maka jumlahannya itu adalah H kali 2 H2, maka jumlahannya adalah 2n plus 2, yaitu 2 kali 2 plus 2, yaitu 6. Jadi rumus molekul untuk etana yaitu C2H6, seperti itu. Nah, itu penamaan itu masih tergantung untuk rantai yang lurus, belum bercabang. Nah, bagaimana penamaan yang bercabang? Misalnya ada contoh seperti ini.
dalam penamaan rantai bercabang, yang pertama kita harus menentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama itu bisa seperti apa? Rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang. Rantai karbon yang terpanjang adalah senyawa tersebut. Dalam senyawa tersebut kita dapat melihat rantai utamanya adalah bagian yang seperti ini. Jika kita menghitung atom karbon dalam rantai utama tersebut, maka kita akan menemukan 6 atom karbon, yaitu nama utamanya adalah berarti heksana. Nah, selanjutnya kita akan menentukan cabangnya. Ada satu cabang yaitu gugus metil. Selanjutnya setelah kita menemukan cabangnya, kita memberi nomor cabang tersebut. Jika dilihat, kita dapat memberi nomor dari ujung kiri maupun ujung bawah ya. Nah, namun kita akan memilih penomoran cabang dari yang memberikan nomor terkecil pada cabang tersebut. Dan jika kita hitung dari kiri, maka cabang tersebut akan memiliki nomor 3. Dan jika kita memberikan nomor dari bawah, maka cabang tersebut akan memiliki nomor 4. Jadi kita akan memilih dari yang sebelah kiri. Maka nama senyawa tersebut akan menjadi 3-metil heksana. Misalkan saya ada contoh satu soal lagi. Apakah nama senyawa tersebut? Sama seperti tadi caranya, kita harus menentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utama tersebut adalah rantai yang terpanjang. Jika kita lihat, maka ada rantai lurus mendatar, yaitu jumlah 7 atom karbon. Maka nama utamanya adalah heptana. Setelah itu kita mencari cabangnya atau gugus cabangnya. Ada 2 gugus cabang, yaitu pertama metil dan juga etil. Setelah itu kita memberi nomor. Kalau dari kanan itu akan memberikan nomor cabang yang besar, maka kita ambil dari kiri, yaitu memberikan nomor 2 pada gugus metil dan nomor 3 pada gugus etil. Maka penamaannya akan menjadi seperti ini: 3 etil, 2 metil heptana. Kenapa kok yang ditulis adalah 3 etil terlebih dahulu, padahal nomornya lebih kecil metil, yaitu 2 metil? Nah, untuk penulisan cabang itu bukan didasarkan pada nomor cabangnya, tetapi pada awalan abjad cabang tersebut. Nah, pertama ada metil, yaitu awalannya M, dan juga ada etil, awalannya E. M dan E itu dalam huruf abjad lebih duluan E, maka yang kita tulis pertama adalah gugus etil tersebut. Maka namanya menjadi 3 etil, 2 metil heptana. Saya ada satu contoh soal lagi untuk kalian. Contoh soalnya seperti ini, hampir sama dengan yang sebelumnya, bukan? Cuma ada satu tambahan gugus metil di nomor 2. Kalau ada 2 gugus yang sama, kita dapat menyebutkannya satu kali saja, namun dengan ditambahi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Karena di contoh hanya ada 2 gugus metil, maka diberi awalan di, jadi namanya adalah gugus dimetil. Lalu penamaannya bagaimana? Nama senyawa tersebut adalah 3 etil, 2,2 dimetil. Nah, walaupun metilnya hanya disebut satu kali sebagai dimetil, namun nomornya tetap ditulis semua ya teman-teman. Karena dia dua-duanya berada pada nomor 2, maka namanya menjadi 2,2 dimetil. Kemudian tanda utamanya yaitu heptana. Kalian pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa kok tetap etil yang ditulis duluan, padahal sekarang metilnya berubah menjadi dimetil? Nah, itu karena awalan di, tri, dan tetra seterusnya itu adalah menunjukkan jumlah gugus metil atau gugus yang ada di situ. Maka itu tidak dianggap sebagai nama. Yang dianggap sebagai nama adalah gugusnya, nama gugusnya, tetap nama gugusnya, yaitu metil. Jadi monoditri atau awalan jumlah gugus itu tidak kita
bandingkan. Yang kita bandingkan adalah tetap nama awalnya, yaitu metil dan juga etil. N dan E itu lebih duluan E, maka yang kita sebut terlebih dahulu dalam namanya yaitu etil. Jadi nama senyawa tersebut menjadi 3 etil 2,2 dimetil heptane. Nah, itu sekilas mengenai review materi tentang keistimewaan karbon dan alkana. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi inti kita yaitu alkena. Langsung saja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke topik utama kita yaitu tentang alkena. Alkena itu apa sih? Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 di dalamnya. Nah, ikatan rangkap 2 ini bisa terjadi karena ada atom yang berikatan dengan atom lain itu menggunakan 2 elektronnya, sehingga sama-sama menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai bersamaan, sehingga terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Seperti itu teman-teman. Nah, bedanya dengan alkana apa sih? Yang pertama, perbedaan dengan alkana adanya ikatan rangkap di dalam senyawa alkena, sedangkan di alkana semuanya ikatan tunggal. Yang kedua, rumus dari alkena juga berbeda dari alkana. Jika alkana memiliki rumus seperti berikut. Alkena memiliki rumus CnH2n atau hanya 2 kali lipat daripada C-nya. Nah, jadi di sini sudah berbeda ya. Jumlah hidrogen yang diikat oleh senyawa alkana dan senyawa alkena itu sudah berbeda. Perbedaannya hanya 2 atom hidrogen saja. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, untuk masalah penamaan, apakah sama dengan alkana yang berarti lurus dan bercabang? Ya, benar. Sama dengan alkana yang berarti lurus dan bercabang. Jika berarti lurus, penamaan yang sudah kita pelajari tadi itu hanya diganti belakangnya saja. Yang awalnya dari etana itu kita ubah menjadi etena jika dia berangkap 2. Yang awalnya propana, jika dia ada perangkap 2, dia akan berubah menjadi propena. Dan saat butana, saat dia rangkap 2 akan menjadi butena. Tapi setelah saat butena ini dan di atas butena itu kita harus menggunakan penomoran. Untuk apa penomoran ini? Penomoran ini untuk menunjukkan ikatan rangkapnya ada di posisi mana. Karena sebagai contoh seperti berikut ya. Butena bisa memiliki ikatan rangkap di sini dan juga di sini. Nah, itu kan ikatan rangkapnya berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penomoran untuk ikatan rangkapnya tersendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau posisinya di sini itu namanya 1 butena, kalau di sini namanya 2 butena. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di sini nggak ada, karena ini sebenarnya sama dengan 1 butena, cuma hitungnya dari kanan saja, tidak dari kiri, seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Penamaannya hanya diganti ena di belakangnya. Kalian tinggal menghitung berapa C-nya, terus belakangnya diganti ena. Ena untuk alkena dan ana untuk alkana. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dijadikan tabel jadi seperti itu. Nah, itu untuk tabel alkena ya teman-teman. Untuk yang berantai lurus. Nah, gimana kalau berantai bercabang? Namanya gimana? Namanya hanya berbeda sedikit dengan alkana. Perbedaannya ada pada penentuan rantai utama atau rantai terpanjang, dan ada pada penentuan nomor pada cabang, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke contohnya teman-teman. Saya memiliki contoh seperti berikut. Nah, dalam senyawa ini langkah pertama yang kita tentukan adalah untuk mencari rantai utama. Nah, rantai utamanya di sini ada satu syarat saat di alkena ini, yaitu mencantumkan ikatan rangkap 2 yang ada pada senyawa tersebut. Nah, jika harusnya rantai terpanjangnya itu ini yang terdapat 7C, maka di sini tidak bisa, karena di sini tidak termasuk ikatan rangkapnya. Padahal syarat utamanya tadi ikatan rangkapnya harus masuk ke dalam rantai utama. Jadi rantai utama pada senyawa ini adalah ini. Nah, hanya 6C, yaitu yang kita sebut sebagai heksena. Nah, selain menentukan rantai utama, kita juga harus jangan lupa menentukan nomor dari ikatan rangkap 2-nya tadi. Nah, ikatan rangkap 2-nya tadi ada pada nomor 1, karena kita menghitungnya dari sisi kanan. Nah, kalau kita hitung dari sisi kiri, ya ada pada nomor 5.
tapi seperti kita saat menentukan cabang tadi, kita menentukan nomor, kita ambil nomor yang paling kecil. Nah, maka ikatan rangkap ini ada pada posisi nomor 1. Nah, jadi rantai utamanya adalah 1 heksena. Ya, benar sekali. Oke, setelah menentukan rantai utama, kita menentukan rantai cabang. Ada 3 cabang di sana. Yang pertama metil, metil, dan etil. Nah, metil ini karena ada 2, dia bisa disebut sebagai dimetil, dan etil hanya ada 1, disebut sebagai etil. Oke, langkah ketiga kita akan menentukan nomor dari rantai cabang ini. Nah, nomornya itu mengikuti nomor yang sudah ditentukan di awal, yaitu nomor rantai utama. Maka kalau tadi di awal karena kita harus mencari nomor rantai, nomor gugus cabang yang terkecil, kalau di sini tidak. Di sini kita nomornya mengikuti rantai utama. Misalkan nomornya seperti ini ya tadi ya. Nah, lihat posisi rantai utama, di sana ada ikatan rangkap pada nomor 1. Nah, di sini tinggal mengikuti saja, tidak usah mencari yang paling kecil lagi dari cabang. Cabangnya tinggal mengikuti angka yang sudah tertera pada rantai utama ini. Nah, jadi di situ sudah tertera bahwa yang rantai etil itu ada di nomor 2, dan yang rantai yang gugus metil itu ada pada rantai 4, dua-duanya. Ya, jadi namanya sebagai 4 dimetil, dan yang selanjutnya itu adalah 2 etil. Jadi nama senyawa yang ada bersama berikut adalah 2 etil, 4 dimetil, 1 heksena. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya akan berikan satu contoh lagi teman-teman. Ini contoh nomor 3. Di sini terlihat simpel ya teman-teman, tapi coba kalian lihat lebih detail lagi. Ada yang berbeda daripada contoh-contoh yang lain dan contoh ini. Ya, benar sekali. Ikatan rangkapnya, ikatan rangkap 2-nya itu ada 2. Ya. Kalau ada 2 seperti ini, penamanya beda dengan yang lain. Penamanya tidak butena, namun menjadi butadiena. Kenapa kok menjadi butadiena? Karena di situ ada 2 ikatan rangkap 2. Nah, maka ada imbuhan diena. Sebelum kata ena ada imbuhan di. Kalau misal ada 3, ada imbuhan kata tri, jadi triena. Tapi karena pada contoh hanya ada 2, maka ada imbuhan diena. Jadi nama dari senyawa tersebut adalah butadiena. Nah, tapi tetap jangan lupa ya, tetap menyertakan posisi nomor dari ikatan rangkap. Jadi tadi butadiena, ikatan posisi nomornya jangan lupa, yaitu posisi nomor 1 dan nomor 3. Jadi nama senyawa ini secara lengkap yaitu 1,3 butadiena. Nah, itu 3 contoh tentang alkena ya teman-teman. Tapi apakah masih perlu latihan lagi? Ya, menurut saya tetap perlu ya teman-teman. Saya memiliki contoh soal lagi nih. Ini coba dikerjakan ya teman-teman. Nanti kita bahas bareng, tapi kita coba mengerjakan. Oke, siapkan kertasnya. Coba kerjaan soal di samping berikut. Nah, ada 2 soal. Kerjakan dulu soal yang pertama, yang nomor 4. Nah, saya beri waktu sebentar ya teman-teman. 1 menit, mungkin ya 30 detik lah. Nampaknya sudah ya teman-teman, 30 detik. Apakah sudah ketemu jawabannya? Oke, ya sudah, kita akan bahasnya bareng-bareng ya teman-teman. Yang sudah ketemu jawabannya apakah benar, mari kita cocokkan. Di sana terdapat 5C ya teman-teman. Nah, kita harus mencari rantai utamanya terlebih dahulu. Rantai utamanya adalah, ya tepat sekali, rantai utamanya adalah 1 butena. Ya, benar sekali. Nah, cabangnya di sana hanya ada 1, yaitu cabang metil. Metil ini pada posisi nomor, ya, pada posisi nomor, jadi namanya adalah metil. Nah, nama keseluruhannya adalah metil 1 butena. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu menurut saya mudah ya.
Coba contoh yang terakhir, yang nomor 5. Coba dicoba. Ya, 30 detik lagi coba ya. Udah 30 detik teman-teman. Coba kita bahas bersama ya teman-teman. Nah, di sini terdapat rantai yang cukup panjang daripada yang lainnya. Nah, kita harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, rantai utamanya yang mana teman-teman? Ya, benar sekali. Rantai utamanya yaitu yang ini, bukan yang ini. Karena kalau yang ini itu tidak ada ikatan rangkapnya. Jadi tadi syarat utamanya apa? Syarat utamanya yaitu ikatan rangkap harus termasuk di dalam rantai utama. Maka rantai utamanya adalah yang ini. Nah, yaitu disebut sebagai 1,4 pentadiena karena terdapat 2 ikatan rangkap 2 di sana, yaitu pada posisi 1 dan posisi 4. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita menentukan cabangnya. Nah, cabangnya ada 2, di sana ada etil semua ya. Kalau ada 2 etil, maka kita bisa sebut sebagai dietil. Nah, tapi syaratnya kita harus menentukan angka-angkanya juga atau posisi dari cabang dietil ini. Nah, yang pertama ada posisi nomor 2, yang kedua ada pada posisi nomor 4. Jadi sebutan untuk cabangnya adalah 2,4 dietil. Nah, jadi nama dari senyawa tersebut adalah 2,4 dietil 1,4 pentadiena. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu merupakan jawaban dari 2 soal yang kita buat latihan tadi ya teman-teman. Jadi totalnya ada 5 soal dari awal yang kita pelajari tadi. Nah, coba itu dicatat dan dipelajari ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi alkena kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. 10 menit.